Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kemarin kita sudah bahas pembahasan eh, Dhanna wa akhwatuha ya, yang merupakan bagian dari tatimmat penyempurna pembahasan tentang nawasikh, mubtada dan khobar ya. Jadi nawasikh, mubtada dan khobar itu ada tiga. Yang pertama kana wa akhwatuha, dia merofakan isim dan menasabkan khobar, semuanya fi'il dan sudah kita bahas. Nah, yang kedua adalah inna wa akhwatuha ya. Eh, dia menasabkan isim dan merofakan khobar, kebalikan dari kana. Dan yang terakhir adalah dhanna wa akhwatuha, eh, dia menasabkan keduanya, lalu menjadikan keduanya sebagai maf'ul nih, maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang 6 dari marfu'atul asma ya. Pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, dan yang keenam adalah khobar inna wa akhwatiha. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan at-tawabi. At-tawabi jama dari tabi, artinya dia tidak mengikuti sebelumnya. Jadi dia tidak khusus pada i'rab tertentu, tidak marfu, tidak masuk, tidak majrur, melainkan mengikuti sebelumnya. Termasuk adalah mengikuti kalau sebelumnya itu marfu. Dan pembahasan yang pertama adalah an-na'tu ya. An-na'at. Baik, di sini kita baca dulu matnnya. Qala qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Qala ay sahibul ajurumiyah babun na'ti. Bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Jadi na'at itu mengikuti man'utnya atau yang disifatinya pada rafa, nasab dan khafadnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan juga ta'rif dan tankirnya. Ditinjau dari kekhususan dan keumumannya. Kalau yang pertama i'rabnya. Taqulu sebagaimana kamu katakan, qama Zaidunil aqilu ya. Zaid yang berakal itu berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Saya melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Dari mana? Udah dibuang. Hah? Bersama kan? Oke. Nah, sekarang kita baca syarahnya, siapa yang mau baca? Baca terjemahkan ya. Jadi baca koma terjemahkan, jangan satu paragraf baru terjemahin, biar terjemahnya lebih enak. Silakan. Man yaqra? saya Ustadz. Coba ya Ustadz. Boleh, Bismillah. baik. Setiap koma diterjemahkan ya Ustadz. Betul. Wa aqulu, dan dikatakan an-na'tu fil lughati huwal wasfu. Na'at di dalam bahasa adalah sifat. Wa fi istilahin nahwiyina huwa, dan dalam istilah uh, nahwiyin, ahli nahwu, dia atabi'ul mustaqu awil muawwalu bil mustaqi, mengikuti apa mustaq yang di apa nih Ustaz? Mustaq itu Mustaq atau meng- tabi yang mustaq nanti dijelaskan insyaallah. mengikuti yang mustaq atau sebagai atau muawwal dengan mustaq yang mirip ya Ya. dengan mustaq. Wal muwaddihu limat bu'ihi fil ma'arifi. Muwaddihu dan dijelaskan Yang ya. menjelaskan. Yang menjelaskan terhadap yang mengikutinya.
di dalam apa nih, pengetahuan ya, ma'rif Ma'rif atau itu jama' dari ma'rifah. Jadi menjelaskan pada matbu'nya pada ma'rifah. Maksudnya isi ma'rifah. oh, pada posisi ma'rifah gitu ya. Betul. Hmm. Terus sebentar Ustaz, ini kok al-mukhassisu yang khusus, al-mukhassisu lahu fin nakiroti, yang khusus baginya di dalam nakirohnya. Mengkhususkan matbu' ketika dia nakiroh. Matbu ketika mengkhususkan matbu ketika nakiroh. Oke, bisa jelaskan Ibu? Ustaz, hah? Bisa jelaskan mensyarah kembali? Jadi kalau naat itu artinya sifat. Jadi dan kalau menurut istilah ilmu nahu adalah dia yang sifat yang mengikuti yang disifatinya ya gitu ya Ustaz ya. Betul. Terus, Menjadi penjelas bagi yang diikutinya dan juga menjadi di dalam marifat. Di dalam marifat tuh maksudnya kata yang marifat gitu Ustaz. ya Kalau ma'rifat, dia ma'rif. sudah marifat. Kalau Jadi manutnya ma'rifah, istilah maka dia marifat gitu sebagai muwaddih gitu. sebagai penjelas. Kalau dalam keadaan nakiro dia sebagai pengkhususan gitu. Betul. Baik. Jadi gini, wa dan saya katakan, saya di sini siapa? Penulis. Mu'alif, Hmm? Mu'alif. Penulis. penulis. Iya, penulisnya siapa? Tufatusannya siapa sih penulisnya? Muhyiddin Muhammad Abdul Hamid. Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, Siapa Ustadz? rahimahullah ta'ala. Muhyiddin Abdul Oh Hamid. iya. Hmm. Kemarin baru dikasih tahu ya Muhyiddin Abdul Hamid. Oh, ada Muhammadnya benar, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Oke. Dan saya katakan yaitu pensyarah kitab ini yaitu sahib atau Tuhfatus-Saniyah. An-na'tu fil lugati, jadi na'at secara bahasa, secara etimologi, wal wasfu, dia adalah sifat. Ya, dia adalah sifat. Wa fi istilahin nahwiyin, adapun menurut istilah nahwiyin, istilah ini apa? Saya ingat istilah itu apa? Apa istilah? Istalaha dari kata apa? Tolaha. Dari soluha artinya apa soluha? Solaha memperbaiki. Benar Bisa nggak juga sih? maknanya ittifaq ya, Mengikuti. Menyepakati. kesepakatan, kesepakatan. Disepakati. Jadi istilah nahwiyin maksudnya kesepakatan para ulama nahwu gitu. Ya. Huwa tabi'u, dia adalah tabi'. Jadi dia tabi'. Tabi' ini artinya mengikuti sebelumnya. Ya, mengikuti sebelumnya dalam hal ini mengikuti i'rab dan ta'rif ta'ankirnya ya. Eh, ta'innya ya istilahnya. Ta'innya juga mengikuti. Al-mushtaqu yang dia mushtaq, dia harus isi mushtaq. Nanti di pembahasan ilmu shorof dia dibahas isi mushtaq itu apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah ya, terus sifat musyabbahat, terus isim tafdhil, eh, apa itu namanya? Isim yang dinisbah, isim nisbah ya. Itu mushtaq namanya. Jadi kalau anak harus isi mushtaq yang punya mana sifat. Ataupun al muawwalu bil mushtaq. Itu adalah sesuatu yang ditakwilkan ke dalam mushtaq. Jadi muawwal bil mushtaq ini dia maksudnya adalah jamid. Jadi lawan dari mushtaq itu jamid ya. Jadi ada kata yang dia jamid tapi menjadi naat. Kenapa? Karena dia eh apa? Karena dia itu ditakwil dengan mushtaq. Misalnya seperti
Imam yang adil kan bisa kita katakan imamun adlun. Nah, adlun ini kita lihat dia naat dari imamun. Dan dia kalau kita lihat ternyata bukan isim mustaq, kan dia adalah masdar. Tapi menjadi naat karena dia ditakwil. Yang takdir adalah imamun adilun, maksudnya gitu. Karena saking adilnya, jadi adil itu menjadi keadilan itu menjadi sifat bagi dia gitu. Ya, itu namanya muawwal bil mustaq. Jadi ada yang dia itu isim jamid tapi menjadi naat. Kenapa? Karena ditakwil dia sebenarnya. Baik, jadi gitu ya. Jadi dia tabi, dia mustaq atau dia muawwal bil mustaq. Kenapa di sini didefinisikan seperti ini? Karena memang ulama nahwu itu atau ulama-ulama yang lain itu ketika memberikan definisi itu luar biasa. Karena dia mendefinisi jami' dan mani' gitu. Yang yang definisi tersebut itu bisa membedakan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Ya, jadi gitu. Terus ini fungsinya. Nah, terus selanjutnya adalah al-muwaddihu limatbu'ihi. Ini fungsinya. Untuk menjelaskan matbu'nya dalam ma'rifah. Maksudnya ketika yang disifatinya itu ma'rifah, maka naat ini menjadi penjelas. Ya, menjadi penjelas. Al-mukhassisu lahu fin nakirati. Nah, kalau isim nakirah maka menjadi mukhassisnya. Menjadi mukhassis atau menjadi taksis baginya. Gitu ya. Seperti itu. Ini pembahasan taudih dan taksis itu sebenarnya lebih enak kalau dalam pembahasan idhofah sebenarnya. Karena idhofah juga sama. Kalau dia mudhofnya itu nakirah maka menjadi taksis. Kalau dia mudhofnya ma'rifah dia menjadi muwaddih, jadi penjelas seperti itu ya. Baik, ini definisi naat menurut bahasa dan istilah nuhat para nahwiyin. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ustadz, Ada? tadi mustaq itu apa Ustadz? Mustaq itu dia eh, yang kata yang memiliki makna sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, sighah mubalaghah, isim tafdil, terus eh, Nisbah, nisbah. nisbah ya, isim nisbah bisa gitu. Lawannya adalah jamid. Isim, isim nisbah itu seperti apa? Misalkan kitabun, misalkan misalkan aqidatun islamiyah. Kalau kita lihat ini kan Islam ini kan masdar bukan mustaq. Nah, tapi bisa menjadi naat karena dia dinisbahkan kepada ya apa dinisbatkan dengan ya nisbah Hmm, gitu ya. Kitabun Arabiyyun, nah sama Arabiyyun itu dinisbahkan kepada ya. Ya. oh gitu. Oke, ini definisi naat. Ada pertanyaan dulu sebelum kita Terus membahas Ustadz, itu ya. imamun adlun, adlun bukannya dari apa? Adlun tuh bukannya dari isim mustaq ya? Enggak, dia masdar. Adilun itu artinya keadilan sebenarnya. Iya, oh mustaq di sini bukan berarti yang dia itu mempunyai ini ya, mempunyai wajah apa istilahnya Ustadz? Iya apa maksudnya? Eh, Wazan Ya, yang fa'ala oh, yaf'ulu maksudnya tasrif fa'lan istilahi gitu. itu. Tasrif, Kalau tak masdar itu nggak masuk dia, nggak masuk isim mushtaq dia. Dia jamid. Karena gini, Kalau apa Ustadz? karena dia dia masdar itu bukan bukan mushtaq bukan. Saya tanya, isim dulu atau fiil dulu? Masdar dulu atau fiil dulu maksudnya? Kalau Ini ulama urutan beda pendapat. dari Dari masdar bisa urutan menjadi dari fiil, tasrif. dari fiil menjadi masdar. Nah, ulama berbeda pendapat. Nah, yang mengatakan itu ada yang mengatakan justru yang pertama itu adalah masdar sehingga dia menjadi fiil gitu. Hmm. Jadi gitu. Jadi justru fiil itu diambil dari masdar, bukan bukan masdar diambil dari fiil gitu. Sehingga dia bukan mushtaq bukan.
Terus gitu ya. kalau mau tahu isim itu apa isim itu mustaq atau enggak gimana Ustaz? Isim itu mustaq itu tadi yang dia ini kok apa namanya Fa'ilnya. yang isim fa'il, isim maf'ul. Nanti di pembahasan shorof itu ada. Oh Nanti gitu. nama pembahasan adalah al mustaqqat, nanti ada insyaallah Oh, ya. Isim fa'il, isim maf'ul, siga mubalaghah, sifat musyabahat, isim tafdil, terus isim mansub tadi itu ada satu lagi tuh ada saya lupa tuh isimnya apa namanya. Termasuk angka bilangan ada juga bisa jadi naat bisa gitu ya. Madzahibil arba'ah. Ustaz. Betul. Madzahibil arba'ah. Al madzhabul arba'ah, al arkanul khamsah gitu ya. Oke, Itu sifat dianggap sifat sifat. ya Ustaz. Betul. Nah, itu boleh jadi sifat ya. Baik. Jadi Ada kalau pembahasan. kalau imamun adlun dengan imamun adilun sama artinya Ustaz. Artinya sama, tapi kalau kita lihat dari ininya lebih kuat adlun karena betul-betul seperti mengkristal gitu, mendarah daging keadilan baginya sehingga menjadi masdar gitu, bukan si fa'il lagi gitu. Oh Eh, iya iya. Kalau adilun itu cuma sekali itu aja dia adil gitu ya betul. Ustaz. Karena karakteristik dari isim fa'il itu dia melekat tidak apa namanya tidak tidak selamanya dia. Oke, ini tentang naat. Ada pertanyaan lagi sebelum kita bahas pembagiannya. Itu tadi maksudnya apa Ustaz? Yang muawwal bil mustaq itu apa Itu. maksudnya? Jadi ada isim muawal bil mustaq itu adalah isim jamid tapi ditakwilkan menjadi mustaq seperti adlun. Adlun ini Oh, kan masdar ya. ditakwilkan menjadi Adlun ini kan dia masdar dan dia bukan isim mustaq. Tapi kok bisa jadi naat iya. padahal kan naat itu tadi harus isim mustaq. Oh, ternyata adlun ini adalah isim jamid tapi ditakdirkan menjadi isim mustaq yaitu adilun sebenarnya. Gitu Iya. ya. Ditakdirkan menjadi isim mustaq, isim Jadi isim mustaq ya. fa'il. Ya. Kalau yang ini yang contohnya apa Ustaz? Yang mewadih limat bu'ihi bil ma'arif. Seperti misalnya al-imamul adilu. Kalau Ma'rifah. yang yang mukhasis nakirah imamun adil. Oh, Maksudnya gitu. Ini fungsinya saja kalau ma'rifah, jadi fungsinya adalah litawdih. Kalau nakirah litaksis nakirah. gitu. Ya. maksudnya litaksis tuh jadi apa Ustadz? Eh, begini, saya jelaskan di pembahasan idofah ya. Kitabu at-talib bukan. Ini pembahasannya dia bukan bukan apa namanya? Bukan taksis dan bukan taksis dan taudih, tapi dia ta'rif dan taksis. Kalau gini, kalau al-imamul adilu, jadi kata al-adilu itu menjelaskan imamnya gitu. Menjelaskan imamnya. Karena al-imam itu kan sudah ma'rifah. Jadi dia litaudih gitu. Nah, sedangkan kalau adilun itu kan dia naat dari kata imam yang masih nakiro sehingga ditaksis jadi imam yang khusus yang adil saja gitu. Gitu. Karena kalau imam itu kan masih nakiro yang belum ma'rifah, sedangkan imam itu sudah jelas imamnya siapa. Jadi diperjelas kembali dengan naat yang adil gitu. Sementara imamun adil itu menjadi taksis saja. Imam yang khusus yang adil saja gitu. Ini dari segi makna sebenarnya ya. Gitu. Baik, ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Yang baca ini siapa? Sekarang Saya pembagiannya. baca Ustaz. Boleh Bu Nunanya. Amana'atul haq. Mana tadi? An-na'tu yanqasimu ila qismain. Al-awwal an-na'tul al-haqiqiyu wasaniyu an-na'tus sababiyu. Na'at dibagi menjadi dua bahagian. Yang pertama yaitu na'at hakiki, yang kedua yaitu na'at sababi. Amman na'tul hakiki bahwa ma rafa'a dhamiran mustatiron ya'udu ilal man'ud. Sedangkan na'at yang hakiki yaitu apa yang dhamirnya rafa. Rafa Merofakkan dhamir domir. mustatir. Merofakkan dhamir mustatir kembali kepada man'ud. Nahwu contohnya ja'a Muhammadun al-aqilu. Fal aqilu na'tun li Muhammadin wa huwa rafi'un li dhamirin mustatirin taqdiruhu wa ya'udu ila Muhammadin. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira jelas gak dari tulisan ini? Dan apa yang tadi dibaca? Belum Ustaz. Oke, Akil itu kita na'at kepada Muhammad. Karena Muhammad rofa, akil itu rofa. Nah, tapi definisi marofa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ut ini. Oke, jadi gini. Wa na'tu yanqasimu ila qismaini, dan na'at ini terbagi menjadi dua bagian. Al-awwalu an-na'tul haqiqiyyu, dan na'at yang pertama adalah na'at hakiki. Inilah na'at yang sering kita bahas ya. Yang sering muncul, yang sering ada. Wasani, dan yang kedua adalah an-na'tus sababiyyu, yaitu na'at sababi. Yang ini secara praktek memang agak jarang. Bukan nggak ada, tapi nggak terlalu banyak ya gitu. Nah, sekarang kita bahas na'at yang pertama, amman na'tul haqiqiyyu. Adapun na'at hakiki, fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatirun ya'udu ilal man'uti. Ini adalah apa yang merofakkan dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Contohnya nahwu ja'a Muhammadun al-aqilu, telah datang Muhammad al-aqil. Fal aqilu, dan lafadz al-aqil na'tun li Muhammadun, dia na'at dari kata Muhammadun. Wa huwa rafi'un li dhamirin mustatirin takdiruhu huwa, dan dia merofakan dhamir mustatir yang takdirnya huwa, dan ia kembali kepada lafadz Muhammad. Jadi begini. Oke dah. Oke. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Di sini kalau kita lihat kalimatnya, ja'a adalah fi'il madhi, Muhammadun fa'il, al-aqilu na'at dari Muhammadun. Oke. Di sini pembahasan kita adalah al-aqilu. Al-aqilu kalau kita lihat tinjauan bentuk katanya dalil musharraf, dia isim apa namanya? Isim fa'il. Isim fa'il. Baik. Ya. Isim fa'il itu seperti fi'il mudhari. Seperti apa? Fi'il mudhari. Artinya dia bisa merofakkan isim, dia bisa merofakkan fa'il, juga dia bisa menasabkan maf'ul bih. Misalnya seperti ana ribun Zaidan. Artinya apa? Saya memukul Saya Zaid. memukul Zaid. Saya memukul Zaid. Nah, di sini kata doribun itu menasabkan Zaid yang dia menjadi maf'ul bih. Padahal kalau kita lihat doribun ini bukan fi'il, melainkan dia isim fa'il. Dia isim tapi isim fa'il gitu. Yang kalau kita lihat memang isim fa'il itu dia seperti fi'il mudhari.
Yang kalau kita Beramal takdirkan seperti seperti itu ya. ana adribu apa? Zaidan. 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 Paham ya? Hmm. Sama dia juga bisa menasabkan merofakkan fa'il misalnya Muhammadun musafirun abuhu artinya apa? Muhammad pergi bapaknya. Jadi yang pergi itu Muhammad. Muhammadnya sama bapaknya. Bapaknya. Bapaknya Muhammad. Bapaknya. Bapaknya Muhammad. Betul. Jadi di sini kita lihat lafadz kat Muhammad itu sebagai mubtada, khabarnya yang mana? Kabarnya musafirun. Musafirun. Kalau Abu sebagai apa di sini? Kabarnya tuh musafirun abu. Enggak, khabarnya musafirun. Tapi kata abunya di sini jadi apa? Mubtada lagi ya? Bukan mubtada, Abu Muhammad. lain badal. Abu Muhammad. Abu di sini sebagai fa'il dari musafir. Karena kata Muhammadun musafirun abu itu sama seperti Muhammadun yusafiru abuhu. Abu. Jadi kata musafir itu merofakkan fa'il. Jelas sampai sini? Jadi bukan hanya menasabkan tapi merofakkan fa'il juga. Jadi Muhammadnya itu sebagai mubtada. Mubtada, khabarnya musafirun, abu fa'il dari musafirun. Abu. Khabarnya Buatnya itu mudhof yang ilaih. dua-dua itu, Ustaz. Enggak, khabarnya musafirun aja. Oh, musafirun aja. Ya. Jadi kalau abuhunya tuh di dalam i'rabnya sebagai apa, Ustaz? Abunya fa'ilul musafir. Dia fa'il dari musafir. Marfu alamatur rafi al-wawu niyabatan an dhammati li'annahu minal asmaul khamsah. Begitu. Itu musafir isim fa'il ya, isim fa'il. Iya, musafir isim fa'il kan? Ya, sebelahnya Dia menjadi sama fa'il. Dia sama seperti Tugasnya. Muhammadun Safaro, yusafiru abu, abuhu. Kalau kalimat ini jelas gak? Jelas. Nah, sama musafir sama kan isim fa'il itu sama dengan fi'il mudhari, sama. Makanya fi'il mudhari kenapa disebut dengan isim dengan fi'il mudhari? Karena mana mudhari itu dari dhara'a yudhari'u itu artinya adalah syabah yushabihu. Karena isim fa'il itu sama fi'il mudhari itu dia serupa dengan isim fa'il. Fi harakatihi wa sakanati. Dari harokat dan sakanat nih. Musafir, yusafir sama kan? Gitu. berarti itu abuhu itu fa'il dari isim musafir ya, isim Isim fa'il musafir, musafir. betul. Betul, isim musafir. Isim fa'il dari kata musafir. Jadi isim fa'il itu beramal seperti Beramal, fi'il iya. mudhari ya, Ustaz? Seperti fi'il mudhari, betul. Mm-mm. Paham ya? Oke. Kadang ada yang bisa sebelahnya itu maf'ul ya saat ya. Iya, Setelah contohnya isim seperti fa'il ini. itu. Seperti ini ana doribun zaidan, Zaidan. Ya, ya. Ana Jadi doribun itu zaidan itu dhamir maf'ul. mustatir, Ustaz. Enggak, yang fa'ilnya. Mustatir berarti ya. Ana Fa'il. Iya, ini doribun. dia domir mustatir huwa. Ya. Atau Itu atau kalau domir mustatir ditulis atau domir mustatir sebelahnya, anak kalau yang ini. Ya. Betul, betul. Oke, ini sudah clear ya? Atau masih ini nih, Allah. Ya. masih ada syubhat? Jelas. Cuman itu mengartikan Muhammadun yusafiru abuhu itu ngartiinnya gimana Ustaz? Memang kalau Muhammad kalau letter luck itu diterjemahan ada Muhammad, bapaknya pergi gitu. agak susah ya. Muhammad, bapaknya pergi. Kalau bahasa Indonesia kan langsung aja bapaknya Muhammad pergi kan gitu. Iya. Ya. Ustadz, maaf Ustadz. Ini kan pembahasan naat ya Ustadz. Ya. Jadi berarti ini artinya bukannya gini Ustadz. Muhammad Oh, enggak. yang bapaknya pergi. Bukan. Ini belum menjelaskan naat ini masih mukadimah dulu. Ini menjelaskan bahwa isim fa'il itu Gitu. merupakan fa'il. Merupakan fa'il, ya. Mukadimah ini, ya. Nah, berkaitan dengan naat, saya tanya, ini al-aqilu isim fa'il bukan? Mana al-akhir? Fa'il. Dia Al-aqilu. merupakan fa'il enggak? Iya.
Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Muhammad. Domir. Dhamir Domir. mustatir. Domir mustatir Takdiruhu huwa. huwa. Dhamir mustatir huwa ini kembali Takdiruhu kemana? Muhammad. Muhammad. Ke Muhammad. Nah, itu definisinya tuh. Jadi marofa dhamiron mustatiron, dia ini merofakan dhamir mustatir huwa ya'udu ilal man'ut, yang kembali kepada man'ut gitu maksudnya. yang disifati ya Muhammad. Nyambung nih, nyambung. Oh, berarti dia sebagai amil ya Ustadz ya, isim fa'il itu ya? Betul, isim jadi amil juga. Kenapa dijelaskan seperti ini? Karena nanti bisa dibandingkan dengan na'at sababi nanti setelah ini. Kalau na'at sababi rada agak lain emang. Penggunaannya dalam kalimat itu bagaimana Ustadz? Bebas ya? Lebih kuat Bebas. ini atau lebih kuat kalau dia sebagai fi'il? Yang mana nih? Muhammadun yusafiru atau Muhammadun musafirun? Kembali, kalau Muhammadun musafirun itu hanya sebatas isbatul hukmi. Kalau jumlah isimnya kan begitu. Kalau isim itu kan dia punya dalalah cuma isbat saja. Jadi Muhammad musafir cuma keterangan musafir. Kalau ditanya kapan musafirnya nggak ada penjelasan. Nah, kalau kata menjelaskan tidak terikat ada waktu ya. Gitu. Karena fi'il itu dalalahnya dia terikat dengan zaman gitu. Betul. Ya. Ya, syukur Ustaz. Oke. Jadi naat begitu ya. Naat hakiki. Jadi dia ma rafa'a dhamirun mustatirun yaudu ilal man'ut. Jadi gitu. Jadi al-aqilu ini isim fa'il, dia naat yang merafakan dhamir mustatir huwa kembali kepada man'utnya. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan dengan naat sababi yang nanti insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan lanjutnya insyaallah ya. Jadi sampai sini dulu kan nih definisinya nih. Supaya nanti pekan depan kita naat sababi sudah nyambung. Naat sababi. Jelas? Insya Allah Ustaz. Insyaallah rada berat ya. Kalau ditamyiz ya? itu isim fa'il bayinat. Ya. Kenapa Ibu? Ustaz, jadi yang ayat yang Muhammadun Ja'a Muhammadun al-aqilu itu tidak ada naatnya kan Ustaz? Yang mana Naatnya naatnya? al-aqilu. Al-aqil. Ini naat dari Tapi kata itu kan Muhammadun. makrifah. Ya? Tapi kan makrifah Ustaz, bukannya man'utnya mesti makrifah juga? Kan Muhammadun isim makrifah. Nama orang kan makrifah. Oh iya betul. Iya. Karena ada tanwin ya. Iya. Nah, jangan kegocek ya, jangan kegocek ya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Pernah dapat materi ini gak yang definisi ini, maksudnya naat ini? Belum. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Belum. Oke, jadi maklumat sabiko dulu ya ini ya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa. Oke, kalau sudah ya. Enggak jadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Pak sabikonya banyak banget. Kalau ditamyiz itu bahasanya di maf'ul bayinat dan fa'il bayinat. Kalau isim fa'il beramal gitu. Iya. Oke. Begitu ya. Nanti setelah ini kita bahas sorof insyaallah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya di grup saja, insyaallah dijawab ya. Ini saja wallahu a'lamu bishawab.